Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Aduh, nggak dengar ini suaranya udah lemah. Kalau begitu sebelum masuk ke sesi 4, saya mau izin pantun boleh ya? Boleh dibantu bilang cakep ya? Oke. Kayu lapuk di tebing tinggi, berwarna jingga, berlapis 5. Bapak Ibu, yuk mari kita mulai sesi 4 ini. Semoga penuh makna dan berbahagia. Ya, di sesi 4 kali ini kita akan lebih banyak mengeksplor dan mendalami tentang bagaimana para spesialis dalam sektor tertentu ya yang saling berkaitan untuk menciptakan isu-isu strategis dan memanfaatkannya untuk menuju percepatan sustainable movement di Indonesia. Tanpa berlama-lama, di kesempatan pertama kita akan lebih mendalami lagi tentang engaging multi-stakeholder for bigger impact to society yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Executive Director of Pijar Foundation. Saya undang dengan hormat Bapak Vero Veriska Aryananda. Selamat sore semua. Saya mau tes sekali lagi. Selamat sore. Nah, masih semangat ya. Jadi sebuah tantangan yang cukup berat untuk bisa bicara di sesi paling akhir, tapi saya mau komit untuk tetap semangat. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian bisa dapat materi yang bermanfaat pada sesi terakhir ini. Jadi perkenalkan nama saya Vero sebagai co-founder dan juga executive director dari Pijar Foundation. Jadi saya akan memulai dengan satu cerita tentang apa itu Pijar. Nanti saya akan segue sedikit ke bagaimana cara kita mengengage multiple stakeholder untuk impact yang lebih besar. Jadi kalau saya mungkin boleh dibantu next, saya akan mulai dengan slide ini, ya, bahwa kita semua sepakat bahwa Indonesia ingin jadi negara berpendapatan tinggi. Indonesia ingin jadi negara maju. Dan saat ini ekonomi kita bergerak di 5-5,5%. Kalau kita bayangkan, kita umpamakan bahwa kita semua 270 juta rakyat Indonesia ini berada di pesawat yang sama, maka kita ini sedang berada di runway. Di runway di mana kita harus terbang. Tentunya kalau kita di runway makin ke sana kan makin harus kencang gitu ya. Saat ini kecepatan kita 5,5%, 5,5. Gak cukup buat terbang. Maka kita sering mendengar ekonomi tumbuh 8%. Jadi 8% ini bukan sebuah angka yang kita bisa pilih. 8% ini bukan pilihan, ini keharusan. Karena kalau enggak kita akan nabrak yang namanya middle income trap, dan ini sangat mengerikan. Karena kalau kita masuk ke dalam middle income trap, maka yang terjadi adalah seluruh rakyat Indonesia pendapatannya akan stagnan seperti itu, tetapi kebutuhan hidupnya naik. Dari mulai cicilannya, dari mulai support untuk orang tua, untuk dirinya sendiri, untuk saudaranya, dan juga belum lagi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Akhirnya kalau kita masuk ke dalam middle income trap, yang terjadi adalah kita akan terjebak pada pinjaman online, judi online, dan segala macam. Cukup mengerikan. Artinya adalah waktu kita ini terbatas, sehingga katalis itu dibutuhkan. Nah, disinilah saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi dan juga mengengage stakeholder yang berbeda-beda untuk bisa memajukan negara ini bersama-sama. Boleh next? Jadi Pijar Foundation sendiri berdiri masih cukup baru tahun 2022, dan kita punya misi yaitu menjaga mimpi Indonesia Emas 2045 dengan 4 pendekatan. Yang pertama, kita siapkan orangnya, manusianya dengan pendidikan, make sure mereka bisa menguasai skill masa depan. Yang kedua, itu kita pastikan makin banyak pengusaha yang muncul dan memanfaatkan ekonomi baru. Jangan cuma ekonomi lama, ekstraksi dan seterusnya, tetapi kita harus mulai mikirin ekonomi seperti biotech, kemudian AI dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah Global Future X untuk kebijakan publik. Kalau kita punya orang yang bagus, kita punya inovasi, tapi kebijakan publik yang tidak mendukung, percuma.
Dan yang terakhir adalah kita nggak bisa ngelakuin ini sendirian, harus bersama-sama. Maka kita punya pendekatan, semua kita rangkul, semua kita support, mulai dari gerakan sosial, gerakan masyarakat, gerakan inovasi, sampai kelompok-kelompok masyarakat di level grassroots. Inilah pendekatan dari Pijar. Namun, yang saya mau bahas adalah kita baru berdiri di sekitar 2022, baru 2 tahun, ini masuk tahun ketiga, tapi alhamdulillah growth kita cukup tinggi. Nah, di sini kalau boleh next, dalam 2 tahun kita berdiri, sekarang tahun ketiga, itu kita sudah bisa membuat sebuah ekosistem kecil, yang mana kalau Bapak Ibu lihat, kita ini foundation, kita ini yayasan. Biasanya yayasan fokus ke satu bidang, ya kan? Tapi di sini yang menarik adalah kita menjadi satu ekosistem. Jadi kalau Bapak Ibu sering kolaborasi dengan kita di program Future Skill, banyak tuh ketemu dengan pemerintah, universitas, corporate. Lalu kalau misal kolaborasi dengan kita di bidang inovasi, banyak tuh di Pijar, investor, inovator, corporate, government, dan seterusnya. Kalau banyak kolaborasi dengan kita di bidang kebijakan publik, akan banyak ketemu pengambil keputusan, kebijakan, think tank, asosiasi, akademik. Dan terakhir kalau misalnya banyak bekerja sama dengan kita di program Futurist Hub, banyak tuh sosial inovator, aktivis, movement, dan segala macam. Jadi nggak ada ekosistem yang lengkap selain Pijar Foundation di Indonesia ini. Nah yang menarik adalah kalau boleh next, disitulah antara entitas dengan manusianya itu berkumpul semua di situ. Artinya apa? Sekarang kalau di Pijar ini karena kita sudah menjadi satu ekosistem, mahasiswa punya ide bikin startup, Mas, aku punya ide bikin startup, aku butuh angel funding. Kalau kita hanya fokus di pendidikan, nggak akan bisa kejadian. Karena Pijar punya program kedua, yaitu adalah inovasi dan bisnis, kita bisa kenalin. Kita ada program speed dating. Silahkan datang ke speed datingnya kita, pitching, kalau cocok, silahkan langsung deal. Gitu. Kemudian, katakanlah mengambil kebijakan, policy maker. Policy maker itu punya satu tantangan, yaitu adalah mereka tuh pingin banget ngobrol dengan dunia bisnis, gitu misalnya. Sudah, kita kenalin dengan teman-teman yang ada di ekosistem Pijar Lestari. Di situ ada para pebisnis, ada asosiasi bisnis, ada entrepreneur dan segala macam. Kumpul jadi bikin kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang sudah kita dudukan bersama antara pemegang kepentingan yang berbeda-beda ini. Dan itulah yang kita lihat bahwa membangun Indonesia ini tidak bisa hanya satu dimensi, harus bareng-bareng. Dan yang kita pelajari di Pijar adalah akhirnya kita menjadi air traffic controller. Siapa butuh apa, siapa bisa kasih apa, kita konekin. Kita kayak Nokia, connecting people gitu. Next. Jadi itulah ekosistem yang kita punya, dan ini angka-angka yang merepresent pertumbuhan kita hanya dalam waktu 2 tahun terakhir. Ini kita masuk tahun ketiga, dan insya Allah kita bisa pingin tahun ini bisa tembus triple digit. Next. Nah, lebih penting ini, kalau tadi kan apa yang Pijar lakukan, lebih penting adalah apa yang kita pelajari selama perjalanan ini. Yang pertama adalah bahwa, boleh next, yang kita pelajari tentang kolaborasi saya umpamakan seperti elemen atau unsur kimia, ya. Bayangkan kita ini unsur kimia, organisasi kita ini unsur kimia dengan 3 atom. Kalau teman-teman pernah ngambil mata kuliah kimia atau dulu SMA-nya IPA mungkin familiar dengan ini. Jadi bayangkan organisasi kita itu kalau kita mau kolaborasi, kita harus punya 3 atom yang ada di sebelah kanan dan kiri ini. Pertama, kita harus pahami dulu skop kita apa, medan permainan kita ini apa. Yang kedua adalah kita harus pahami juga kebutuhan kita ini apa. Dan yang ketiga, kita harus pahami juga value kita apa. Kenapa ini penting? Karena banyak orang ngomong kolaborasi. Kolaborasi itu jadi jargon yang sering dipakai, tapi sebenarnya orang nggak paham. Yuk kita collab, yuk kita collab. Collabnya ngapain? Belum tahu, yuk kita bahas. Akhirnya ketemu si A, kolaborasi project A. Ketemu si B, kolaborasi project B. Nggak bisa seperti itu. Kalau ketemu 100 orang, bikin 100 project, bisa habis waktu kita untuk kolaborasi doang. Kolaborasi harus dilakukan secara strategik dan secara smart. Jadi yang pertama adalah skopnya, kita harus pahami dulu. Kita ini organisasi apa? Saya dulu sebelum di Pijar, itu di Microsoft. Kita paham bahwa sebagai Microsoft, skopnya kita adalah we are a tech company. Everything yang kita lakukan untuk CSR, untuk citizenship dan segala macam selalu berhubungan dengan teknologi. Entah itu ngasih cloud, entah itu apa segala macam, pokoknya teknologi. Mungkin nggak tiba-tiba Microsoft itu melakukan sesuatu CSR atau misalnya corporate citizenship terkait dengan olahraga? Bisa jadi enggak. Karena we know we are not a sports organization, kita adalah tech organization. Ya, itu yang pertama. Pijar, kita paham adalah yang kita lakukan adalah future planet, future talent.
Jadi segala sesuatu terkait transisi energi, food security, kemudian feature talent pendidikan, employability, kita akan kerjain itu. Tapi hal-hal di luar itu kita nggak kerjain. Jadi kita harus paham skopnya kita. Yang kedua adalah value. Jadi kita ini punya apa? Pertamina misalnya, kita punya CSR, kita punya aset-aset yang idle, kita punya ini itu. We have to list our value. Karena kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa corporate social responsibility adalah funding, nggak selalu. Bisa berupa funding, bisa berupa in-kind. Nah, kita kadang belum bisa memetakan in-kind resources yang kita punyai apa. Jadi yang kedua, value kita apa yang kita punya, apa yang bisa kita kasih. Pijar kasusnya, apa yang bisa kita kasih? Network, ya jelas. Kalau misalnya ada inisiator atau inovator sosial mau fundraising, kita bisa tahu, lihat proposalnya, oh ini gerakan disabilitas. Kita tahu si A lagi tertarik untuk ngerjain disabilitas, connect. Value-nya apa yang bisa kita kasih di sini? Network, funding, mentorship, expertise, software. Kalau Microsoft dulu kita kasih adalah Azure misalnya, cloud, kita kasih free credit. Office, kita kasih free office untuk university. Value kita apa? Dan yang ketiga adalah kita butuhnya apa? Kita butuhnya apa? Jadi kalau dalam kasus di perusahaan saya sebelumnya, kita paham bahwa sebagai Microsoft kita butuh the next customer. Kita paham bahwa next customer Microsoft itu saat ini sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan universitas. Maka penetrasi kita ketika kita bicara sustainability, corporate citizenship, ya kita ke kampus. Kita kasih mereka dengan software, kita kasih mereka dengan free cloud credit, dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita memutuskan untuk engaging externally, sebelum kita memutuskan untuk mengengage stakeholder yang lain, kita harus paham dulu 3 hal ini. Kita apa, permainan kita apa, kemudian value kita apa, dan kebutuhan kita apa. Baru, kalau boleh next, baru kita bisa membuat sebuah chemical reaction. Jadi kalau misalnya kita adalah sebuah unsur kimia, maka kolaborasi itu adalah reaksi kimia. Hidrogen bertemu dengan oksigen menjadi air, ya. Nitrogen bertemu oksigen menjadi NO2, dan seterusnya. Sama. Jadi sebuah kolaborasi adalah sebuah chemical reaction. Kalau boleh next, saya umpamakan adalah reaksinya seperti ini. Jadi antara dua elemen ini, antara dua unsur ini harus saling memberi dan menerima, baru terjadi ikatan. Jadi kalau hidrogen dan oksigen itu saling memberi atom, saling memberi elektron, ada yang menerima elektron. Sama. Jadi di sini antar organisasi kita dengan stakeholder kita harus klop. Satu, skopnya harus sama dulu. Permainan harus sama dulu. Yang kedua adalah apa yang kita butuhkan, dia bisa kasih. Artinya saya tahu saya butuh 1 elektron nih. Saya tahu dia bisa ngasih 1 elektron. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah value kita harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Artinya kalau saya bisa ngasih tadi 1 elektron, dia butuh 1 elektron itu. Itulah kolaborasi. Itulah kolaborasi. Kalau boleh next. Bayangkan kita mau membangun Indonesia itu dari sebuah reaksi kimia berantai seperti ini. This is Indonesia, dan inilah gotong royong dalam sebuah pemetaan kimia kalau saya kasih bayangan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah kolaborasi itu adalah saling memberi dan saling menerima. Gak bisa kolaborasi itu kita memberi, kita nggak terima. Next. Nah, di Pijar kita menyebutnya sebagai collaborative governance. Jadi untuk melakukan itu tahap nomor 1 adalah empati. Jadi jangan mikir kita maunya apa. Kita cari dulu orang lain butuhnya apa. Bahasanya bukan bahasa kita, bahasa mereka. Yang kedua adalah solution sketching. Jadi intinya adalah setelah kita tahu mereka butuhnya apa, kita petakan. Pak, Bu, kita bisa ngasih ini. Pak, Bu, Bapak bisa ngasih itu. Yuk kita kolaborasi. Dan yang terakhir adalah aksi. Jadi Pijar selalu fokusnya aksi, dan aksi, eksekusi, dan eksekusi. Next. Nah, saya mau kasih beberapa case study yang sudah Pijar lakukan, Pijar bantu dalam kaitannya mengengage stakeholder yang berbeda-beda. Next. Case study yang pertama adalah kita berkolaborasi dengan UGM membuat mereka bisa merekrut banyak mitra di gelanggang inovasi dan kreativitas di UGM. Jadi UGM itu sebagai kampus yang salah satu tertua di Indonesia, ceritanya bikin sebuah area fisik gede banget, itu sekitar 87.000 meter persegi, gede banget, 3 lantai. Saya kasih gambarannya dulu, boleh next? Ini ada video.
gambaran visinya sebesar ini, tapi ini sekarang sudah hampir jadi, ya, sebesar itu. Tapi, again, ini hardware-nya Bapak Ibu sekalian, ya. Semua orang bisa bikin bangunan, semua orang bisa bikin gedung, tapi yang penting apa? Software-nya. Nah ini saya mau cerita software-nya, kalau boleh next. Jadi udah tergambar ya, sebesar apa itu. Mungkin bisa dibantu next. Nah, jadi yang paling penting adalah yang mau dilakukan UGM adalah bagaimana perkuliahan itu nggak cuma dosen aja, tetapi ada praktisi. Ya sudah, Pijar dengan koneksi yang kita punya tadi kita bantu, connect ke Bio Farma, Pelindo, PLN, Perbasi untuk sport industrinya, kemudian dengan Angin untuk investmentnya, Block 71 untuk inovasinya dan segala macam. Yang mana semua network ini mungkin dulu UGM belum punya networknya, tetapi karena Pijar tahu bahwa Pijar bisa memberi itu, dan kemudian Pijar tahu Pijar membutuhkan mitra kolaborasi kampus, terjadi itu reaksi kimia. Boleh next. Nah, di sini yang kita lakukan adalah apa yang kita lakukan? Jadi kita pilih, kita bikin 38 mata kuliah di UGM, yang mana 38 mata kuliah ini kita petakan dengan mitra-mitra korporat. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan, kerja sama tim, komunikasi publik dan seterusnya. Next. Nah, salah satu yang kita bikin adalah mata kuliah pengembangan talenta. Jadi di sini kita lihat di mata kuliah tersebut diajar oleh dari Google, dari BNI, dari Riot Games, kemudian dari DPR juga dan seterusnya. Jadi semua orang gotong royong. Nah pertanyaannya, again, reaksi kimia, kenapa orang-orang ini mau ngajar gitu? Satu, mereka udah selesai dengan dirinya. Mereka pingin ngasih pengalaman yang mereka butuh kan, needs-nya ada. Yang kedua adalah UGM, needs-nya apa? Mereka butuh pengalaman mereka, gitu kan. Nah, disinilah akhirnya reaksi kimia itu terjadi. Dan di sini yang menarik adalah karena mata kuliah ini kita bikin di bawah bendera kampus Merdeka, maka tidak hanya mahasiswa UGM yang bisa mengambil mata kuliah ini. Mahasiswa di ujung Merauke bisa, mahasiswa di ujung Aceh bisa. Berarti kan ada elemen ketiga, apa? Pemerintah, ya kan? Kenapa pemerintah mau membantu ini? Karena simpel, pemerintah butuh pemerataan. Again, needs-nya ketahuan kan? Kemudian di sini ketahuan juga value-nya UGM apa, value-nya dari Pijar apa. Akhirnya Bapak Ibu sekalian terjadi reaksi kimia dari 3 unsur, pemerintah, akademik, dan non-profit seperti Pijar. Next. Nah, ini beberapa mitra yang sudah kita bawa juga, boleh next. Ya, case study yang kedua adalah Future Skill. Kalau ini adalah program Pijar sendiri yang ada di dalam yayasan kita. Next. Idenya adalah kita melihat bahwa apa yang diajarkan di kampus dengan apa yang diajarkan di dunia nyata itu berbeda jauh, ya. Udah tau lah kita. Nah, yang kita lakukan di sini sama, kita bikin mata kuliah, lalu kita bikin mata kuliah itu diampu oleh perusahaan yang kompeten dan relevan. Contoh di sini kita bikin mata kuliah dengan DBS Bank, dan di mana DBS itu mengajarkan tentang financial literacy, financial management, investment management dan banyak lagi. Next. Misalnya di sini dengan Indonesia Power, mereka mengajarkan tentang sustainability, green energy, green job dan seterusnya. Next. Dan kita juga tidak hanya itu, tapi juga banyak mentor-mentor yang personal yang kita ajak untuk mengajar juga dan mentorship di Future Skill ini. Nah, yang menarik adalah, again, kolaborasi ini terjadi kenapa? Orang-orang ini membutuhkan aktualisasi diri. Kita membutuhkan expertise dan juga exposure mereka. Akhirnya kolaborasi yang terjadi itu tidak transaksional, tetapi lebih emosional. Nah, inilah yang kita sudah lakukan selama 2 tahun di Future Skill, ini masuk tahun ketiga. Alhamdulillah sudah ada sekitar 63.000. Nah, saya mau kasih satu video untuk penutup. Ini adalah salah satu penerima atau penerima manfaat dari Future Skill. Mbak ini adalah bukan anak S1 dari UGM, tetapi karena kita bikin mata kuliah ini di bawah kampus Merdeka, maka dia yang bisa dibilang orang biasa-biasa aja bisa menikmati materi kuliah dari orang-orang yang luar biasa. Mungkin untuk menutup, silakan. Nama saya Rizky Abdullah Khalil. Saya merupakan seorang admin dan customer service sebuah perbankan dan alat teknik Sukadaan. Dulu saya merasa public speaking saya kurang baik. Nah, itu kadang itu dari bahasa Indonesia, Jawa ataupun bahasanya terbata-bata sih kayak gitu. Jadi kalau dari platform ini saya bisa mengembangkan untuk public speaking saya dan belajar lebih dalam lagi.
walaupun hanya 1 semester, namun kita memberikan banyak ilmu dan pengetahuan dasar yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Awalnya saya tahu program ini dari informasi di TikTok. Ketika saya membacanya, saya cukup tertarik dari program yang ditawarkan. Deg-degan banget waktu menunggu pengumuman, ternyata kelas yang saya bisa diterima. Benar-benar senang banget. Akhirnya saya bisa merasakan kuliah di UGM secara online. Dan istirahat, terus kalau selengkapnya kan ada dosen lagi. Nah itu saya ditugas juga belajar sama sambil kerja. Nah itu akhirnya saya untuk di meja itu. Terus ngapain kamu di situ, sama ada jadwalan di situ kayak gitu. Headset. Nah itu sama nulis kamu ngapain di sana gitu. Ya tetap jadi. Waktu ada customer, mendengarkan sambil handle customer. Itu sih ya tantangan tertinggi itu dari customer. Ya belajar sambil dengerin customer juga. Kan kalau customer kan harus menjelaskan ini apa produknya bagaimana gitu kan. Jadi mendengarkan sambil bercerita itu ya tantangan tersendiri lah pokoknya. Kita mengingat perjuangan saya untuk mencari ilmu, saya sangat bangga dengan diri saya sekarang dan hidup menjadi bagian di dalamnya. Saya memiliki harapan semoga seluruh siswa-siswi dan kalangan masyarakat Indonesia yang seperti saya yang belum bisa mengenyam pendidikan yang tinggi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa. Jadi yang menarik tadi adalah kolaborasi untuk menciptakan impact yang lebih besar, bisa diibaratkan sebagai reaksi kimia ya Bapak Ibu. Semakin kompleks akan semakin besar impact yang diberikan kepada society. Terima kasih Pak Vero atas materinya. Boleh kita beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu? Oke, yang kedua kita akan lebih banyak mendalami ya Bapak Ibu.